Sejak berdiri selama bertahun-tahun, Infomed bekerja dalam struktur yang lama. Struktur lama ini terdiri dari audiovisual yang melakukan peliputan dokumentasi, pelayanan media yang melakukan engagement kepada para jurnalis, data media yang mengelola berbagai data digital, fungsi multimedia yang mengelola konten digital, dan fungsi berita yang melakukan monitoring terhadap pemberitaan. Namun era sudah berubah. Semakin tingginya tuntutan digital, semakin perlunya kita merangkul lebih banyak media, dan juga semakin luas suara publik yang harus kita dengarkan, dan semakin banyak juga data yang harus kita kelola. Ini menjadikan Infomed perlu untuk melakukan perubahan. Ya, kita harus mengimbangi kecepatan perubahan di bidang informasi dan komunikasi. Perubahan ini kami lakukan atas arahan Bu Dirjen melalui pola pendekatan yang komprehensif. Pembagian kerja yang dahulu berjalan sendiri-sendiri seperti dalam silo, kami coba untuk bisa bekerja dengan semangat kebersamaan, saling terkait satu sama lain, dan berkelanjutan mulai dari proses perencanaan hingga monitoring dan evaluasi. Nah, seperti apa tata kerja Direktorat Informasi dan Media yang baru? Let's meet the team. Pak Dirjen, Bu Dirjen, Filsuf Yunani Plato telah mengajarkan pada kita bahwa having a good planning is like winning half of battle. Nah, itulah tanggung jawab kami sebagai fungsi Stratkom mengawali siklus Infomed yang baru. Untuk memiliki strategi informasi yang baik, kita harus punya adequate knowledge. Nah, disinilah peran kita sebagai PPID, pengelola informasi dan dokumentasi publik, yang juga koordinator dari transparansi publik Kemlu menjadi penting. Selanjutnya, kita juga harus adaptif. Harmonisasi antara prioritas Kementerian Luar Negeri dengan agenda setting dan juga kolaborasi dengan seluruh Humas kita lakukan agar isu-isu polugri selalu berada dalam koridor ruang publik. Dan terakhir, kita harus juga punya constructive imagination. Dari mulai Gen Z, milenial, bahkan baby boomer, kita kumpulkan setiap bulan dalam format digital diplomasi gathering. Betul Bapak Ibu bahwa isu polugri adalah isu-isu yang substantif, isu-isu yang elit, isu-isu yang mengukir langit, bahkan sebagian bilang tidak konkret. Untuk itulah kita melakukan pendekatan seperti berdakwah, basiru wala tunafiru, berikanlah kabar yang baik dan jangan buat mereka pergi. Nah, untuk menerjemahkan seluruh formulasi strategi yang abstrak tadi, dibentuklah fungsi selanjutnya, konkret konten kreatif. Kami adalah fungsi konten kreatif, ibaratnya rumah kreativitas Infomed. Kami hadir untuk menerjemahkan strategi komunikasi publik ke dalam berbagai bentuk konten kreatif agar message yang disampaikan dapat mumpuni dan mudah diterima oleh publik. Kami juga merekam draft visual diplomasi Indonesia melalui pendampingan dokumentasi pimpinan dan Kemlu. Dokumentasi ini tersedia di portal Galeri Diplomasi RI sebagai gerbang digital visualisasi diplomasi bagi generasi sekarang dan mendatang. Konten-konten yang telah kami produksi kemudian akan didistribusikan kepada publik melalui fungsi komunikasi media digital. Terima kasih. Dirjen, Pak Dirjen semua, kami di fungsi komunikasi digital, seperti yang tadi disampaikan, konten-konten kreatif dari teman-teman di Konkret kita diseminasikan melalui kanal-kanal digital yang dimiliki oleh Kemlu RI.
Nah, untuk itu kami juga harus memperluas capaian dan publikasinya, mengoptimalkan diseminasi agar semakin isu-isu polri yang dilakukan oleh Kemlu dapat diketahui oleh seluruh komponen masyarakat, baik dalam negeri maupun luar negeri. Untuk itu, kami juga harus saling bahu-membahu dengan rekan-rekan kami di Komnas Komunikasi Media Massa. Bapak Ibu sekalian, bersama-sama dengan fungsi komisi, kami di fungsi komunikasi media massa atau singkatnya Komnas, tugas menyebarkan informasi kepada publik. Namun, ada perbedaan. Bedanya adalah kalau fungsi komisi bergerak di kanal digital, maka kami di komunikasi media massa bergerak di media relations. Bagi Kemlu dan keluarga Kadin. Peran media relations ini dilakukan melalui komunikasi dan engagement pada media baik nasional maupun internasional. Kami juga terus mengelola kerjasama internasional di bidang media massa melalui promosi media massa Indonesia sebagai sarana soft power policy. Proses tidak berhenti sampai di sini. Seluruh informasi, konten, pemberitaan yang telah didiseminasikan pada publik akan dimonitor oleh tim berikutnya fungsi kendali digital. Terima kasih Pak Ferry. Kami di fungsi kendali digital mengelola big data melalui digital command center. Kami hadir sebagai mata dan telinga dari suatu proses komunikasi di Kemlu dan perwakilan RI. Kami juga memantau jangkauan komunikasi publik Kementerian Luar Negeri dan juga mengemasnya ke dalam bentuk laporan analisa yang kami sampaikan kepada pimpinan. Bapak-bapak Dirjen mungkin akan melihat di dalam email bapak-bapak ada laporan harian yang kami sampaikan berikut dengan laporan-laporan khusus yang kami juga teruskan kepada Ibu Menlu. Alat apa yang kami pantau ini kemudian menjadi alat ukur untuk kinerja teman-teman fungsi lainnya. Evaluasi ini kami sampaikan ke fungsi lainnya dan kami kembalikan ke Strakom sebagai salah satu bahan masukan untuk optimalisasi penyusunan komunikasi publik. Kerja ini tentunya akan membutuhkan kolaborasi bersama para pimpinan, Bu Dirjen, teman-teman yang terjadi, ada BID, ada PDDN, P3K, kemudian BBNPN, dan tim administrasi. Kita ingin melakukan perubahan yang terus-menerus untuk kita dapat melakukan adaptasi dengan perubahan. Oleh karena itu, kami akan terus berkembang. Bapak Ibu menghadapi kami untuk infomen yang lebih baik.